Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita membahas lanjutan dari distribusi peluang variabel acak kontinu. Pada kesempatan ini kita bahas distribusi peluang kumulatifnya atau disingkat distribusi kumulatif variabel acak kontinu. Untuk fungsi peluang pada variabel acak kontinu dengan variabel acaknya adalah X, kemarin dinyatakan sebagai Fx kecil ya, maka untuk distribusi kumulatifnya ini disimbolkan dengan F besar ya, dimana distribusi kumulatifnya atau F besarnya itu dinyatakan sebagai P X kurang dari X yang nilai peluangnya adalah integral batas bawahnya A, batas atasnya nanti yang sini X, kemudian fungsinya kita nyatakan dalam bentuk lain, jadi Ft dt. Nah, ketentuan-ketentuan yang berlaku pada distribusi kumulatif yaitu yang pertama adalah nilai Fa-nya untuk A batas ini ya, bawahnya terkecilnya, maka nilainya adalah 0. Kemudian yang kalau kita ambil untuk FB-nya, karena ini adalah kumulatif dari yang awal sampai akhir, maka nilainya adalah 1. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua atau yang B, pada interval ini jika kita sisipkan ada antara A dan B itu ada X1 dan X2 dan berlaku semacam ini, maka nilainya untuk peluang kumulatif atau distribusi kumulatifnya untuk Fx kecil kurang daripada Fx besar, karena memang X2-nya posisinya pada garis bilangan adalah di sebelah kanannya. Kemudian yang kedua, nah pada distribusi kumulatif berlaku P X1 kurang dari sama dengan X kurang sama dengan X2 itu bisa dinyatakan sebagai peluang yang batas akhirnya dikurangi peluang batas awalnya, atau dalam F ya, Fx2 dikurangi Fx1. Ini yang perlu diperhatikan untuk distribusi kumulatif. Kemudian yang C, untuk peluangnya distribusi kumulatif berkisar antara 0 dari 0 sampai 1 untuk setiap X-nya. Jadi kalau dicari nanti mesti berkisar itu. Ini merupakan ketentuan yang berlaku pada distribusi kumulatif variabel acak kontinu. Nah, sekarang kita coba untuk sebelumnya ya, sebelum ke contoh soal, ada yang D ini yang perlu diperhatikan, hubungan antara F besar dan F kecil, di mana F kecil itu dicari lewat turunan pertama atau derivat dari fungsi kumulatif. Kalau kemarin untuk mencari kumulatifnya F besarnya itu adalah integral dari F kecil, sekarang dibalik, kalau mencari F kecilnya berarti turunan daripada F besarnya. Nah, sekarang pada contoh soal. 1. Diketahui fungsi peluang variabel acak X sebagai berikut. Fx-nya sama dengan 0 untuk X yang lain. Kemudian Fx-nya masuk fungsi ini untuk nilai X yang diberikan, yaitu 2 kurang dari X kurang sama dengan 12. Tentukan distribusi kumulatif variabel acak X-nya. Nah, untuk menentukan ini kita lihat ya. Kita mulai dari untuk menentukan F besarnya. Jadi F besarnya nanti kalau dicari F-nya nanti ada 3 nilai fungsi nanti. Nah, sekarang untuk yang punya nilai fungsi ada rumusnya, yaitu batasannya adalah 2 kurang dari X kurang dari 12. 0 untuk X yang lain. Berarti
yang termasuk 0 kalau dikaitkan dengan ini adalah sambungannya ini. Sambungannya ini adalah X yang kurang dari sama dengan 0. Jadi kalau disambung, ini nanti adalah yang pertama adalah untuk X kurang sama dengan 2 ya. Ini sambungannya ini. Yang kedua, yang nanti berarti kita ambil interval yang ini. Jadi untuk 2 kurang dari X kurang dari 12. Yang ketiga nanti untuk X setelah ini. Berarti setelah X kurang dari 12 adalah X lebih dari 12. Ya. Nah, sekarang mulai kita cari. Untuk yang X kurang sama dengan 0 berarti kan masuk di sini ya, termasuk X yang lain di sini. Ya, berarti karena ini di kurang dari 2 itu adalah di awal, maka nilainya ikut sini. Jadi kumulatif dari yang nilainya 0, 0 semua itu kan tetap saja nilainya adalah 0. Jadi untuk yang ini adalah nilainya 0. Nah, baru yang ini punya nilai fungsi X min 2 per 50, maka inilah yang kita cari. Jadi yang kalau kita tulis, yang dicari adalah P apa? 2 kurang dari X kurang dari 12 itu sama dengan integral. Nah, ini integral. Batas bawahnya ini 2. Batas atasnya tadi adalah dari X ya, dari X. Nah, dari X. Kemudian fungsinya ini. Fungsinya adalah X min 2. Nah, ini bukan X ya, berarti ini diganti dengan T tadi ya. Diganti dengan T. Ini diganti dengan T. Jadi T min 2 per 50 dt. Nah, gini ya. Nah, ini kalau kita cari nilainya adalah 1/50-nya bisa kita keluarkan. Nah, ini. Kemudian fungsinya kalau ini diintegralkan menjadi T kuadrat. Berarti ini menjadi setengah 1/2 ya. Kemudian ini kalau diintegralkan min 2 adalah sama dengan min 2T. Nah, batasannya berapa? Batasannya adalah ini 2, ini X. Nah, kalau dicari nilainya 1/50 tetap ya, 1/50. Yang ini kita cari. Jadi X-nya, T-nya diganti dengan X, berarti setengah X kuadrat min 2X gini ya. Nah, baru dikurangi dengan yang belakang. Dikurangi dengan yang belakang berapa? Nah, T-nya diganti 2 kan, berarti 4. T kuadrat kan 4. 4 kali setengah berarti 2. Yang bawah, T-nya diganti 2. 2 kali 2 berarti 4. Jadi min 4. Nah, ini hitung-hitungannya. Berarti 1/50. Nah, ini biar susunannya bagus, ini saya keluarkan setengahnya lagi ini. Setengah ya, meskipun ini tidak harus ini. Setengah. Berarti yang ini X-nya tinggal X kuadrat saja. Nanti kalau dibalikan ke setengah X kuadrat. Ini min 2X. Agar nanti nilainya sama dengan ini, berarti ini dikalikan 2 saja. Nah, karena nanti keluarkan setengahnya akan menjadi berapa? Min 4X. Ini nilainya min 2, min jadi plus 2, karena dikeluarkan setengah dikalikan 2 menjadi 4. Ini ya, ini hanya untuk memperbaiki penampilan ya. Berarti kalau ditulis adalah sama dengan 1/100. Nah, ini ternyata ini adalah kuadrat sempurna, ini bisa kita tulis sebagai X min 2 kuadrat. Nah, sehingga yang di sini nilainya saya tulis dengan ini ya.
Jadi 1/100 X min 2 kuadrat. Nah, untuk selebihnya dari ini berarti kumulatif dari nilainya semuanya, ini nilainya selalu 1. Nah, jadi fungsi distribusi kumulatifnya semacam ini. Kalau F kecilnya ini, berarti F besarnya selalu paling sini awal adalah 0, paling akhir adalah 1. Udah ya? Nah, sekarang kita cari nilai yang ditanyakan yang di mana ini? B ya. Yang B adalah Fx16. X kurang dari 6 ya, kurang dari 6. Nah, 6 itu masuk di mana? 6 itu kan masuk di sini ya. Masuk di sini, berarti masuk aja rumus ini. Berarti per 100 kali berapa? Diganti 6, berarti 6 dikurangi 2 kuadrat. Ini kan 4 berarti kan 16, berarti 16 per 100. Atau dalam desimal adalah 0,16. Yang C, nah, B3 kurang dari X kurang sama dengan 5. Nah, ini masuk rumus tadi. Rumusnya sama dengan, ini sama dengan F5. F5 dikurangi F3. Ini kesini aja ya. F5-nya masuk, kan masuk sini ya. F5 juga masuk yang fungsi nomor kedua ya. Jadi masuk ini juga, berarti 1/100 kali 5 dikurangi 2 kuadrat. Yang F3-nya berarti 1/100 kali 3 dikurangi 2 kuadrat. Ini kan? Nah, berarti 1/100-nya sama ya. 1/100 dikurangi berapa ini? Ini kan 9 ya. 9, 3 kuadrat dikurangi berapa? 1 kuadrat berarti 1. Nah, nilainya berarti 8/100 atau 0,08. Yang terakhir yang D untuk yang contoh 1. Nah, ini dirubah dulu ini. P harga mutlak X min 4 kurang dari 3. Itu nilainya sama dengan P ya. Ya. Ini kan min 3 sesuai dengan harga mutlak ya, kurang dari X min 4 kurang dari 3. Nah, kita cari dulu. Ini kan, berarti agar tinggal X saja, ke sebelah kirinya ditambah 4, ini juga ditambah 4, berarti tambah 4 adalah plus 1 ya. Jadi P1 kurang dari tinggal X saja, kemudian kurang dari apa? Tambah 4 berarti itu 7. Nah, sehingga nilainya sama dengan apa ini? Ya, F paling ujung kanan 7 dikurangi F1. F7 masuk, ini kan 7 kan masuk ini. Ya, berarti masuk 100 1/100 ya. 1/100 kali 7 min 2 kuadrat. Nah, F1 itu kan masuk ini. Berarti nilainya adalah 0 yang ini. 0. Sehingga di sini berapa? 25 per, ini kan 5 ya. Ya, 25/100, nolnya tetap ya. 25 per 100. Itu berapa? 0,25. Ini ya, jadi untuk contohnya semacam ini. Nah, berikutnya yang contoh 2 sekarang. Diketahui distribusi kumulatif variabel acak X sebagai berikut. Nah, jadi fungsi distribusi kumulatifnya ada, sekarang dicari kebalikannya, yaitu untuk yang
fungsi distribusi peluang variabel acak biasa ya. Nah, sekarang yang dicari adalah F kecil ya, F kecil. F kecil X ini kan. Nah, jadi kita kelompokkan ini. Kita kelompokkan seperti tadi. Berarti ini yang kurang dari 0, berarti ini nilainya untuk yang lain ya, berarti ini untuk X yang lain, berarti untuk X yang lain, berarti nilainya adalah 0. Yang berikutnya untuk X 0 kurang dari X kurang dari 10. Berikutnya untuk yang berapa? Untuk 10 kurang dari X kurang sama dengan 15. Setelah itu, nah berarti sudah ya. Karena yang ini nanti masuk yang lain. Nah, sekarang kita baru mencari yang untuk interval ini. Dikatakan bahwa fx untuk yang kedua ini ya, itu diperoleh dari turunan pertama dari fungsi kumulatifnya. Atau kalau dicari turunan pertama dari berapa? Turunan pertama dari ini kan. Nah, berarti ini turun jadi 2T per 200 ya. Nah, berarti di sini kalau disederhanakan menjadi T per 100 ya. T per 100 atau per 100 T. Ya, ya. Kemudian yang jadi ini kalau kita gantikan adalah T per 100. Yang kedua ini. Atau kalau di dalam tulis dengan dx ya. Dari apa? Dalam bentuk ini ya. Dari T min 10 per 10. Turunannya ini adalah, karena kan per 10T, berarti T-nya diturunkan menjadi pangkatnya 0 ya, berarti nilainya 1. Jadi tinggal 1/10 dengan 1 diturunkan 0. Nah, jadi ya yang di sini nilainya adalah 1/10 saja. Nah, ini. Jadi nilai fx-nya adalah ini ya. Sekarang yang ditanyakan yang B apa? Nilai F12 min F2. Nah, F12-nya mana? F12-nya akan masuk ini ya. Ya, berarti F12-nya langsung saja sama dengan ya ini nilainya. F12 masuk rumusnya adalah 1/10. Ini kan ya. F2-nya, F2 kan ini kan masuk sini. T ini berarti dikurangi T, T-nya diganti dengan 2 per 100. Ini kan ya. Kan nilainya adalah dalam nilai 100 kan ini 10 min 2 per 100. Jadi per 10-nya jadi 10 per 100. Nilainya berapa? 8 per 100 atau 0,08. Demikian untuk materi dan contoh soalnya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.